Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya jualah sehingga laporan praktik kerja lapangan di Tala Poultry Shop, Animal Shop dan Care dapat diselesaikan dengan baik. Salawat serta salam kita hancurkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang terhormat Bapak DR Warih Nugroho selaku penguji 1, yang saya hormati Ibu DR Irawati Riawan MPD selaku penguji 2, serta teman-teman seangkatan seperjuangan yang berbahagia. Tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak DRH Sujoni MSC yang telah membimbing saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya Siti Yunida kelas 12 KRH akan mempresentasikan seminar praktik kerja lapangan yang telah saya laksanakan di Tala Poultry Shop, Animal Shop dan Care. Sektor peternakan di Indonesia mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai usaha di masa depan. Dengan banyaknya peningkatan populasi ternak, hal yang perlu diperhatikan adalah menjadikan ternak tetap dalam keadaan sehat. Karena jika ternak sakit akan mengakibatkan produktivitas ternak menurun dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi peternak karena harus mengobati ternaknya yang sakit. Sumber daya manusia yang berkualitas dan terampil akan dapat menunjang peningkatan jumlah populasi ternak setiap tahunnya. Selain peternak yang harus terampil dalam pelaksanaan manajemen pemeliharaan ternak, peran tenaga paramedik veteriner akan sangat dibutuhkan jika ternak dalam keadaan sakit. Tugas paramedik veteriner adalah membantu peternak dalam mencegah, mengobati, dan mengendalikan penyakit pada ternak sehingga produktivitas ternak lebih maksimal. Salah satu sekolah kejuruan yang dapat menghasilkan tenaga paramedik veteriner yang terampil adalah SMK Negeri PP Pelaihari, Provinsi Kalimantan Selatan. Siswa lulusan sekolah ini diharapkan mampu menjadi seorang tenaga paramedik veteriner yang terampil dan mampu membantu tugas dokter hewan dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan. Dalam rangka meningkatkan keterampilan siswa dalam bidang paramedik veteriner, SMK Negeri PP Pelaihari mengadakan PKL Paramedik Veteriner yang bertujuan meningkatkan wawasan dan keterampilan siswa dalam bidang paramedik veteriner, agar siswa dapat langsung terjun ke lapangan dan siap untuk bekerja setelah lulus. Kegiatan PKL yang dilaksanakan terdiri dari kegiatan keterampilan yang disingkat dengan KK dan kegiatan sosial masyarakat yang disingkat dengan KSM. Adapun tujuan dilaksanakannya PKL Paramedik Veteriner tahun 2020 adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kompetensi di bidang kesehatan hewan atau mempunyai jiwa dan semangat berwirausaha di bidang kesehatan hewan. Kedua, belajar menerapkan ilmu yang diperoleh dari sekolah dan mengaplikasikannya secara nyata di bidang kesehatan hewan. Yang ketiga, memantapkan dan mengembangkan wawasan dan keterampilan siswa dalam berwirausaha berorientasi agribisnis. Kemudian yang keempat, belajar disiplin, tanggung jawab, dan bisa beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, yang kelima, melatih siswa melakukan kegiatan paramedik veteriner di unit usaha atau industri yang berhasil dalam mengelola usahanya. PKL dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus sampai dengan 1 Oktober 2020 bertempat di Tala Poultry Shop, Animal Shop, dan Care. Tala Poultry Shop, Animal Shop, dan Care adalah salah satu pet shop yang dibangun di daerah Pelaihari pada tahun 2019. Tala PS memberikan pelayanan kesehatan hewan, penanganan hewan grooming, melayani titip sehat hewan peliharaan, serta menyediakan berbagai jenis pakan, pasir, obat, dan aksesoris hewan peliharaan. Tala PS terletak di Jalan Pancasila nomor 444 Simpang Polres, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70812. Kemudian, kegiatan keterampilan yang dilakukan pada saat PKL Paramedik Veteriner di Tala PS Animal Shop dan Care adalah yang pertama yaitu kegiatan klinik hewan,
kemudian yang kedua kegiatan laboratorium, dan yang terakhir yang ketiga yaitu kegiatan reproduksi. Baik, yang pertama kegiatan klinik hewan. Pelayanan klinik hewan di Tala PS adalah pelayanan jasa paramedik veteriner yang meliputi pelayanan medis, grooming, vaksinasi hewan peliharaan, dan titip sehat hewan peliharaan atau pet hotel. Berikut ini merupakan beberapa kasus klinik yang ditangani selama PKL. Baik, kasus penyakit yang pertama yaitu skabies berjumlah 6 ekor. Skabies adalah penyakit kulit menular yang disebabkan oleh infestasi dari Sarcoptes scabiei. Kemudian kasus penyakit yang kedua yaitu diare berjumlah 6 ekor. Diare adalah keadaan buang air dengan banyak cairan. Diare timbul sebagai gejala umum dari suatu penyakit dan dapat menyebabkan dehidrasi. Kasus penyakit yang ketiga yaitu ringworm berjumlah 5 ekor. Ringworm atau dermatofitosis adalah infeksi oleh cendawan pada bagian kutan superficial atau bagian dari jaringan lain yang mengandung keratin. Kasus penyakit yang keempat yaitu FLUTD sebanyak 1 ekor. FLUTD yaitu Feline Lower Urinary Tract Disease merupakan gangguan saluran kemih karena adanya disfungsi dari kantung kemih maupun uretra kucing. Kasus penyakit selanjutnya yaitu yang kelima adalah abses berjumlah 2 ekor. Abses merupakan penumpukan nanah di dalam rongga bagian tubuh setelah terinfeksi bakteri. Yang keenam, kasus penyakit suspek kalisivirus berjumlah 2 ekor. Kalisivirus adalah patogen berupa virus kalisi dari famili Caliciviridae yang menyerang kucing dan tingkat infeksi dan penularan yang tinggi. Kasus penyakit yang ketujuh yaitu balanitis berjumlah 1 ekor. Balanitis adalah peradangan pada kepala penis dan prepetium individu jantan. Kasus penyakit yang kedelapan yaitu alopecia berjumlah 2 ekor. Alopecia adalah kerontokan bulu pada kucing. Dan yang terakhir yaitu kasus penyakit influenza, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus influenza tipe A, famili Orthomyxopiridae. Selanjutnya, penanganan hewan grooming. Grooming adalah proses membersihkan hewan peliharaan. Terdapat beberapa jenis penanganan grooming di Tala PS. Perbedaan jenis grooming ini terdapat pada samponya. Berikut akan saya jelaskan jenis grooming, perbedaan, dan jumlah hewan peliharaan yang saya tangani selama magang atau PKL. Yang pertama yaitu grooming sehat, sampo biasa, kemudian conditioner berjumlah 5 ekor. Kemudian yang kedua yaitu grooming jamur, sampo biasa plus sampo jamur, kemudian conditioner berjumlah 6 ekor. Kemudian yang ketiga grooming whitening, sampo biasa plus sampo whitening, kemudian conditioner berjumlah 0. Selanjutnya yang keempat yaitu grooming kutu, sampo biasa plus sampo kutu, kemudian conditioner berjumlah 5 ekor. Yang keenam yaitu grooming kering, ini tidak melewati grooming basah, hanya grooming kering, yaitu meliputi potong kuku, bersih telinga, sisir gimbal, bedak, dan parfum. Tidak melewati grooming basah. Berjumlah 5 ekor. Dan yang terakhir, yang keenam yaitu grooming lengkap, sampo biasa plus sampo kutu plus sampo jamur, kemudian conditioner. Berjumlah 9 ekor. Baik, selanjutnya titip sehat. Titip sehat adalah memfasilitasi dan merawat hewan dalam kondisi sehat. Titip sehat hewan peliharaan di Tala PS tidak setiap hari ada. Pada hari-hari tertentu titip sehat bisa mencapai 5 ekor lebih dan biasanya juga hanya 1-3 ekor, tetapi dalam waktu yang lama yaitu 1-7 hari bahkan sampai lebih dari 1 bulan. Selanjutnya kegiatan vaksinasi hewan peliharaan. Vaksinasi merupakan salah satu tindakan pencegahan agar hewan kesayangan tidak sakit. Tujuannya untuk memberikan kekebalan pada tubuh dan melindunginya terhadap beberapa penyakit tertentu karena ada yang bisa berakibat fatal atau mematikan.
Baik, itulah tadi kegiatan pelayanan klinik hewan yang saya lakukan selama magang. Selanjutnya, kegiatan yang kedua yaitu laboratorium. Kegiatan laboratorium yang saya ikuti selama PKL adalah pemeriksaan urin kucing. Pemeriksaan ini dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2020 pukul 13.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Tengah bertempat di Laboratorium SMK Negeri PP Pelaihari. Adapun jenis pemeriksaannya yaitu pemeriksaan warna, bau, kejernihan, endapan, pH, dan pemeriksaan menggunakan mikroskop. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui penyakit yang dialami kucing dan untuk mengetahui penyebab dari tersumbatnya saluran urin kucing. Yang ketiga, kegiatan reproduksi. Kegiatan reproduksi yang saya lakukan selama PKL adalah pemeriksaan kebuntingan. Sebelum melakukan tindakan terhadap kucing, paramedik veteriner melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Salah satunya yaitu palpasi daerah abdomen kucing dengan cara diraba dan dirasakan bentuk dan pergerakan perut agar dapat mengetahui kucing dalam keadaan bunting atau tidak. Ciri-ciri kucing sedang bunting biasanya saat dipalpasi terasa seperti gerakan-gerakan kecil, bahkan saat dipegang perutnya ada yang menonjol. Selanjutnya, kegiatan sosial masyarakat atau yang disingkat dengan KSM yang saya ikuti yaitu yang pertama Tala Animal Photo Contest, kemudian yang kedua program vaksinasi rabies. Tala Animal Photo Contest merupakan foto kontes hewan terbesar di tanah laut yang diadakan oleh Tala PS Animal Shop dan Care dalam rangka anniversary Tala PS yang ke-1 tahun. Pada acara ini, penulis berpartisipasi sebagai panitia. Kontes ini dilaksanakan menggunakan media sosial yakni Instagram untuk menghindari kontak langsung dan kerumunan sesuai anjuran pemerintah agar terhindar dari penularan virus corona. Peserta mengirim foto sesuai syarat dan ketentuan mulai tanggal 1 sampai 17 Agustus. Pemenang utama mendapatkan uang sebesar 2 juta plus piagam. Dan pemenang favorit berdasarkan like terbanyak mendapatkan uang sebesar 500.000 plus piagam. Program vaksinasi rabies dalam rangka memperingati Hari Rabies Sedunia 28 September 2020, Tala PS berpartisipasi melaksanakan program vaksinasi rabies gratis. Tujuan dilaksanakannya kegiatan adalah untuk tanah laut bebas rabies. Pendaftaran dengan cara menghubungi admin Tala PS yang kemudian akan didata dan dibuatkan jadwal. PKL paramedik veteriner ini sangat bermanfaat bagi siswa maupun siswi, karena siswa-siswi SMK Negeri PP Pelaihari mendapatkan banyak wawasan di bidang kesehatan hewan. Selama mengikuti PKL, saya banyak menemukan hal-hal yang belum pernah dialami selama berada di sekolah. Kegiatan yang dilakukan selama PKL terbagi berdasarkan shift. Yang pertama, shift pagi mulai jam 8.30 sampai 16.30. Yaitu melayani pelanggan, penanganan hewan grooming, melayani titip sehat, merapikan dan menata produk yang dijual, dan membantu menangani pasien. Yang kedua yaitu shift malam, mulai jam 15.30 sampai 20.00. Tugasnya yaitu melayani pelanggan, melayani titip sehat, merapikan dan menata produk yang dijual, dan membantu menangani pasien. Adapun kegiatan keterampilan yang dilakukan pada saat PKL paramedik veteriner di Tala PS Animal Shop dan Care adalah kegiatan klinik hewan, kegiatan laboratorium, dan kegiatan reproduksi. Pelayanan klinik hewan di Tala PS adalah pelayanan jasa veteriner yang meliputi pelayanan medis, grooming, vaksinasi hewan peliharaan, dan titip sehat hewan peliharaan. Selain itu, Tala PS juga menyediakan berbagai kebutuhan hewan, menyediakan berbagai jenis pakan, pasir, kandang, obat, dan aksesoris hewan peliharaan. Di sini penulis diajarkan untuk melayani pelanggan dengan baik, mengetahui berbagai jenis barang yang dijual di Tala PS, mengetahui obat, kandungan, dan dosis serta kegunaannya.
Yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Berdasarkan adanya PKL Paramedik Veteriner ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa siswa dapat mengembangkan keterampilannya di lapangan tentang peternakan, khususnya di bidang paramedik veteriner. Siswa dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di sekolah dan mengaplikasikannya secara nyata di bidang kesehatan hewan. Siswa dapat menerapkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan bisa beradaptasi dengan lingkungan masyarakat dengan baik. Siswa mendapatkan wawasan dalam mengobati suatu penyakit hewan, dan siswa dapat melakukan kegiatan paramedik veteriner di unit usaha yang berhasil dalam mengelola usahanya. Penulis kurang tahu harga dari produk atau barang sehingga kesulitan dalam melayani pelanggan. Saat pengobatan hewan peliharaan selalu didampingi pemiliknya, sehingga pembimbing ekstern belum memperbolehkan penulis untuk memberikan pengobatan baik secara intramuskular, intravena, subkutan maupun peroral untuk menghindari ketidaknyamanan klien. Penulis hanya diperbolehkan saat hewan peliharaan tidak didampingi ownernya. Oleh karena itu, penulis masih kurang kompeten dalam hal tersebut. Maka dari itu, untuk kedepannya agar diberikan yang lebih baik dalam penempatan PKL. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.